Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari posisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kali ini saya akan mencoba untuk mengarah terhadap pihak ketiga. Apa yang sedang dia rasakan dan kabar apa yang akan kamu terima dari pihak ketiga tersebut. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat apa yang sedang dirasakan oleh pihak ketiga untuk saat ini, dan kabar apa yang akan kamu terima dalam waktu dekat ini dari pihak ketiga atas hubungan yang dia jalankan terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu di depan saya ini akan mengarah terhadap suatu kabar yang positif atau memang kabar yang negatif yang sedang dirasakan oleh pihak ketiga, di mana ketika hal yang dia rasakan akan membuat diri kamu mendapatkan suatu kabar. Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang keberadaannya sedang diikat. Sekali lagi saya mengatakan, seseorang yang keberadaannya sedang diikat. Sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya ingin menarik posisi energi kamu, di mana ketika diri saya ingin menarik dari posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, dan jiwa spiritual kamu, seakan-akan saya juga ingin
memberikan diri kamu suatu pertanyaan, di mana pertanyaan ini letaknya terhadap jiwa spiritual kamu dan letaknya terhadap posisi perasaan kamu. Pertanyaan pertama, apakah untuk saat ini diri kamu menerima suatu tekanan yang begitu sangat luar biasa? Tekanan tersebut bisa saja saya kategorikan di dalam situasi pekerjaan kamu. Tekanan tersebut bisa saja saya kategorikan di dalam posisi keuangan kamu. Tekanan tersebut bisa saja saya kategorikan terhadap hubungan asmara kamu, baik secara LDR, baik secara hubungan rumah tangga, baik terhadap diri kamu yang single parent untuk saat ini berkomunikasi secara intens terhadap energi baru kamu. Pertanyaan kedua, apakah untuk saat ini ada situasi suatu kegagalan ataupun suatu kebuntuan terhadap perencanaan yang sedang kamu rencanakan? Itu yang ingin saya berikan pertanyaan terhadap diri kamu, Wak Geng. Kenapa saya ingin memberikan pertanyaan terhadap hal tersebut? Karena memang pertanyaan tersebut ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Benar-benar ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Dimana untuk saat ini diri kamu saya kategorikan seseorang yang benar-benar untuk saat ini sedang diikat, dimana ketika diri kamu sedang diikat, kamu tidak tahu harus berbuat apa. Benar-benar kamu tidak tahu harus berbuat apa. Semua menyerang diri kamu, semua membuat pemikiran kamu kacau. Ingin melangkah, tetapi ketika diri kamu ingin melangkah, ada suatu pertengkaran. Ingin meninggalkan, tetapi diri kamu masih mempertimbangkan. Ini dia posisi energi kamu, Wak Geng. Eight of Swords, 8 pedang yang selalu menyerang dan selalu membuat diri kamu kacau. Tekanan batin yang begitu sangat luar biasa. Kalau saya mengarah terhadap pihak ketiga untuk saat ini sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apa yang sedang dia rasakan untuk saat ini hampir sama seperti yang kamu rasakan, Wak Geng. Hampir sama seperti apa yang kamu rasakan. Pihak ketiga menjalankan hubungan tersebut, tetapi hubungan tersebut selalu membuat diri dia bertanya-tanya dan selalu membuat diri dia apakah hubungan ini masih ingin dijalankan atau memang hubungan ini hanya berupa suatu kepuasan. Tekanan ini bukan diberikan terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan, tetapi tekanan ini diberikan dari beberapa energi yang berada di sekitar pihak ketiga. Pihak ketiga menjalankan hubungan tersebut di bawah tekanan oleh beberapa energi. Ada beberapa energi yang tidak menyetujui hubungan tersebut, Wak Geng. Ini dia. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu ini.
beberapa pedang yang dimiliki oleh satu orang, di mana ketika satu pedang saja saya ambil, memang antara manusia yang pernah kamu fokuskan dengan pihak ketiga melakukan hubungan itu secara licik dan secara diam-diam terhadap diri kamu. Keduanya memang sangat licik, benar-benar di luar dari batas akal sehat manusia. Tetapi kelicikan itulah yang mengarahkan pihak ketiga menerima suatu tekanan yang begitu luar biasa. Kelicikan itu dan kelicikan yang dia lakukan bukan memberikan diri dia kebahagiaan, tetapi membuat posisi ketidaknyamanan. Di sisi lain, kalau saya memutarbalikkan perkataan saya, pihak ketiga melakukan suatu kelicikan karena memang tujuannya ingin mengambil kebahagiaan yang pernah kamu rasakan. Karena memang pihak ketiga ingin mendapatkan suatu kestabilan, tetapi caranya yang berbeda, Wak Geng. Memanfaatkan manusia yang pernah kamu fokuskan sebagai ATM berjalannya. Ini dia, Wak Geng. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Six of Cups. Lagi-lagi muncul kartu ini. Lagi-lagi muncul kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Yang dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini apabila diri saya fokus terhadap situasi energi kamu. Mungkin ada pemikiran dari diri kamu untuk kembali terhadap orang tersebutkah? Saya hanya ingin bertanya, apakah untuk saat ini diri kamu masih berpikiran untuk kembali terhadap diri dia? Seakan-akan ketika diri kamu ingin kembali terhadap diri dia, kamu menuntut sesuatu halkah atau memang perasaan kamu masih menyayangi diri dia? Kamu sudah menyadari bahwasannya diri kamu itu sudah diliciki, dan kamu sudah menyadari ketika bersama dengan diri dia, kamu tidak bahagia, tetapi kenapa diri kamu masih saja menginginkan diri dia kembali? Ada apa, Wak Geng? Wak? Wak? Ada apa, Wak? Wak, ada apa? Kamu belum mampu move on, Wak. Kamu belum mampu untuk melupakan. Wak. Six of Cups. Kartu yang berbicara terhadap energi di masa lalu. Saya tidak tahu apa yang membuat diri kamu masih mengingat diri dia. Apakah situasi kenangan yang begitu sangat manis atau memang kenangan yang begitu sangat pahit? Seakan-akan kenangan itulah yang mengarahkan perasaan kamu masih berpikiran terhadap diri dia. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap pihak ketiga dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, sebenarnya, Wak Geng, dia tidak menginginkan manusia yang pernah kamu fokuskan kembali terhadap diri kamu. Dia tidak menginginkan, karena ketika diri dia menginginkan manusia yang pernah kamu fokuskan di masa lalu kembali terhadap diri kamu, dia tidak akan mendapatkan lagi yang namanya kestabilan. Dia tidak akan mendapatkan lagi rasa kemakmuran, melainkan diri dia akan mendapatkan suatu ketekanan, akan mendapatkan suatu kebuntuan. Makanya diri dia berpikiran secara licik.
Segala upaya dia lakukan agar manusia tersebut tidak dapat kembali terhadap diri kamu. Bisa saja upaya tersebut bermain secara mistis. Ini dia, Wak Geng. Kita lihat kartu selanjutnya kalau saya menutup kedua kartu ini. Muncul kartu ini. Beberapa koin terhadap kemunculan kartu keempat di bagian kedua. Dengan kategori kemunculan kartu yang baru saya bukakan ini, seseorang yang pernah kamu fokuskan masih mengingat bagaimana ketika diri dia bersama dengan diri kamu. Atau bisa saja diri kamu masih mengingat suatu momen di mana momen itu penuh dengan momen kebahagiaan. Momen kebahagiaan, Wak Geng. Sebenarnya, kalau saya secara pribadi melihat secara mata batin, manusia yang pernah kamu fokuskan ingin pulang, Wak Geng. Kenapa saya mengatakan ingin pulang? Karena memang muncul kartu Six of Cups. Secara energi masih terkoneksi terhadap diri kamu. Secara batin masih terkoneksi terhadap diri kamu. Tetapi secara pemikiran terkoneksi terhadap pemikiran pihak ketiga. Karena diri dia sudah terlanjur bermain di atas api. Kalau saya mengarah terhadap pihak ketiga dengan kemunculan kartu keempat di bagian kedua ini, untuk saat ini yang dirasakan oleh pihak ketiga, ada suatu permintaan yang dia minta terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan, di mana hal yang dia minta itu tidak terlaksana. Berupa materi di sini yang saya lihat, Wak Geng. Menuntut segala sesuatu sangat sempurna, tetapi manusia yang pernah kamu fokuskan tidak memberikannya. Karena untuk saat ini pemikiran dia berpikiran secara negatif. Apakah manusia tersebut secara diam-diam kembali terhadap diri kamu? Apakah manusia tersebut diam-diam berkomunikasi terhadap diri kamu? Apakah manusia tersebut berkomunikasi terhadap diri kamu untuk memenuhi suatu kebutuhan? Makanya untuk saat ini, materi yang dia minta terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan tidak stabil. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu ini. Eight of Pentacles. 6 koin atau 8 koin yang sedang dikerjakan oleh seseorang. 6 koin sudah terselesaikan, 2 koin sedang difokuskan. Kalau saya mencoba untuk mengarah terhadap posisi energi kamu, kemunculan kartu kelima di bagian kedua, seakan-akan untuk saat ini, Wak Geng, kamu hanya fokus terhadap posisi keuangan kamu. Kalaupun diri kamu ingin berkomunikasi terhadap energi di masa lalu kamu, itu hanya bersifat rasa tanggung jawab yang harus dia berikan terhadap diri kamu. Energi kamu dengan energi dia belum terselesaikan. Ada beban yang harus dia berikan terhadap diri kamu berupa materi. Ini dia, Wak Geng. Untuk saat ini sekali lagi saya mengatakan terhadap diri kamu, kamu lebih fokus terhadap posisi keuangan kamu daripada fokus terhadap diri dia ingin kembali. Karena kamu berpikiran ketika diri dia kembali, toh juga seperti di masa lalu,
Daripada saya memikirkan diri dia, lebih baik saya memikirkan keuangan saya. Itu yang kamu pikirkan. Dan saya pun mengatakan terhadap diri kamu, seseorang yang pernah pergi dari kehidupan kita, itu tidak akan menggambarkan bagaimana situasinya ketika diri dia kembali kepada kita lagi. Situasi yang akan digambarkan ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, ataupun diri kamu kembali terhadap diri dia, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kewaspadaan. Kalau saya mengarah terhadap pihak ketiga dengan kemunculan kartu kelima di bagian kedua ini, seakan-akan pihak ketiga untuk saat ini yang sedang dia rasakan, Wak Geng, materi tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Makanya kemunculan kartu pertama di bagian pertama, kelicikan. Dia sedang berusaha untuk berbuat licik, di mana kelicikan itu mencari seseorang yang bisa memberikan diri dia lebih dari manusia yang pernah kamu fokuskan, yang dia berikan terhadap pihak ketiga. Mencari sesuatu hal yang lebih dan lebih. Lagi-lagi saya mengatakan hubungan itu bukan berdasarkan perasaan, berdasarkan materi, dan berdasarkan gairah seks. Kalaupun berbicara mengenai perasaan, kenapa muncul kartu Eight of Swords? Tekanan. Makanya saya mengatakan tidak berbicara terhadap perasaan, Wak Geng. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu The Lovers. Wow, kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya tidak menarik dari posisi ketiga zodiak yang saya katakan, kemunculan kartu The Lovers ini sebenarnya dari pemikiran pihak ketiga, dia ingin mengakhiri hubungan tersebut. Karena bagi dia, hubungan tersebut sudah tidak memberikan sesuai dengan ekspektasi dia. Karena hubungan tersebut tidak lagi harmonis seperti di awal. Karena bagi dia hubungan itu hanya secara kepuasan, hanya untuk dimanfaatkan dan memanfaatkan. Ini dia, Wak Geng, The Lovers. Perselingkuhan hanya bersifat senang-senang, bukan bersifat perasaan. Dari perselingkuhan tersebutlah kamu menerima yang namanya tekanan batin. Dari perselingkuhan tersebutlah kamu menerima kelicikan. Dari perselingkuhan tersebutlah membuat diri kamu fokus terhadap materi yang pernah membuat diri kamu ingin menangis. Dari perselingkuhan tersebutlah membuat diri kamu lebih menikmati apa yang sedang kamu rasakan. Dari perselingkuhan tersebutlah membuat diri kamu lebih mengingat bagaimana kenangan yang begitu sangat pahit. Kalau saya masih tetap mengangkat kartu The Lovers ini, bagaimana kartu selanjutnya? Muncul kartu Page of Swords. Seseorang yang memegang sesuatu terhadap kedua tangannya, tongkat dan pedang. Kalau saya menarik dari kata pedang, The Lovers sangat licik. The Lovers hanya mempertahankan hubungan itu sesuai seberapa yang diberikan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. Semakin kuat materi yang diberikan manusia tersebut, maka semakin kuatlah pihak ketiga mempertahankan hubungan tersebut.
licik, ular berkepala dua, ular yang memiliki bisa yang begitu sangat tajam. Ini yang sedang dirasakan oleh pihak ketiga, Wak Geng. Tidak menerima materi, berusaha untuk berbuat licik, mencari seseorang lebih di atas dari manusia yang pernah kamu fokuskan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu ini. Kesedihan, penyesalan, dan ingin pergi. Kemunculan kartu terakhir, kalau saya mencoba untuk melihat secara jauh dari mata batin saya, Wak Geng, pihak ketiga dalam waktu dekat akan merasakan seperti apa yang kamu rasakan. Akan tetapi, hal tersebut bukan diberikan oleh manusia yang pernah kamu fokuskan dari beberapa energi yang berada di ruang circle dia. Ini dia, kesedihan. Hubungan perselingkuhan yang dilakukan atas dasar kelicikan yang membuat seseorang tersebut penuh dengan kesedihan dan penuh dengan rasa penyesalan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, kalau saya mencoba untuk mengaitkan terhadap topik dan kesimpulan yang akan saya berikan, apa yang sedang dirasakan oleh pihak ketiga? Tekanan batin, berusaha untuk berbuat licik, karena materi yang dia minta terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan tidak sesuai dan tidak sesuai dengan ekspektasi dia, dan manusia yang pernah kamu fokuskan ingin kembali terhadap diri kamu. Dia berpikiran manusia tersebut ingin kembali terhadap diri kamu, Wak Geng. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.